Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Operator Muda, channel yang membahas tentang cara mudah mengoperasikan alat berat, serta channel yang berbagi tips dan trik cara perawatan serta perbaikan unit. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia alat berat, tonton terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan sebuah alat berat. Tentunya sebelum sebuah alat berat dioperasikan ada pengecekan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, pengecekan apa itu? Mari kita lihat di lapangan. Oke guys, jadi sekarang di belakang kita sudah ada satu jenis ekskavator yang biasa kita gunakan di tempat kita nih. Jadi saya ingin jelaskan sama kalian apa saja step by step yang harus kita lakukan sebelum mengoperasikan alat berat. Nah, apalagi alat yang di belakang kita ini adalah alat ekskavator. Oke, jadi di sini guys, kita bisa lihat, kita bisa mulai mengecekkan bagian bodi luar dulu nih. Bagian bodi luar, ayo kita lihat. Bagian bodi luar bisa kita lihat, ada nggak lecet yang terjadi atau goresan yang barusan terjadi. Jika tidak, maka bisa kita lanjut ke bagian dalam itu. Jadi yang harus kita lakukan pengecekan salah satunya adalah bagian ini nih guys. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah bagian filter. Nah, bagian filter kita boleh mengecek sebelum mengoperasikan ada ndak kerusakan di bagian filter ini. Terus bagian berikutnya yang bisa kita cek, di sini ada radiator. Nah, ini alatnya karena memang sudah agak lama dan agak berumur, maka radiatornya gini. Tapi bisa dicek sekilas, ada ndak kebocoran yang terjadi di radiator ini. Nah, jika nggak ada kebocoran, maka bisa kita pastikan berarti alatnya aman, bisa kita gunakan. Itu guys. Nah, terus yang berikutnya pada bisa lihat bagian sini. Nah, di sini ada aki. Nah, ini suplai aki teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengecek kayak gini. Ini ada ndak kelonggaran pada kepala akinya. Jika tidak ada, maka berarti alat ini aman guys. Itu. Juga bisa dilihat ada ndak kebocoran pada air aki. Nah, itu. Jadi ini itu bagian samping. Nah, nanti ini kita bereskan ya setelah. Nah, setelah itu bisa kita lihat bagian sini nih teman-teman. Ayo. Nah, bagian sini ini ada yang namanya track. Nah, bisa kita lihat sekilas ada ndak kerusakan pada bagian tracknya. Nah, ini pada bagian ini itu disebut dengan papan su atau biasa operator menyebutnya papan track. Nah, jika papan track ini ada yang longgar, maka wajib untuk dikencangkan. Nah, itu. Nah, oke, kita lanjut. Ini bagian depan saya kira aman. Terus di sini teman-teman bisa melihat bagian atas itu ada hose atau selang-selang yang melintang. Nah, itu bisa dicek ada ndak kebocoran yang terjadi pada alat ini. Jika tidak, kita bisa lanjut bagian sini. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Di sini juga ada hose atau selang, yang mana selang ini adalah tempat oli atau minyak hidrolik ya, untuk mengoperasikan bom-bom yang ada di sini. Oke, pengecekan berikutnya apa saja? Ya, kita lanjut pada bagian sini teman-teman. Ayo ikut. Oke, kita buka mesin dulu. Kita buka kap mesin dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat. Di sini adalah bagian engine atau mesin dari alat ini. Jadi di sini
ruang mesin. Jadi inilah dia ruang mesin dari alat ekskavator. Bisa dilihat. Nah, di sini ada stick oli. Nah, ini adalah stick oli yang digunakan untuk mengecek ukuran oli, apakah masih cukup atau kurang, apakah masih bagus atau kualitasnya sudah berkurang. Nah, ini stick oli. Nah, ini untuk pengisian oli mesin ya teman-teman. Jadi ini untuk pengisian oli mesin. Jadi cara mengecek oli ketinggian oli maksud saya, ketinggian oli itu bisa cukup dengan ditarik seperti ini, terus bisa dilihat. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada ukuran ya. Jadi di sini ada ukuran yang mana ini bisa kita lihat ukurannya ada 2. Jika dia ukuran paling bawah berarti dia low, berarti kurang. Jika dia ukurannya di atas sini berarti normal. Intinya jangan lewat sampai sini, jangan kurang juga. Jadi di sini bisa dilihat. Teman-teman. Oke, kita masukkan lagi. Teman-teman. Oke, terus pada bagian di dalam sini itu bisa kita lihat ada enggak kebocoran. Nah, kalau ada kebocoran oli atau kebocoran air, nah, bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai itu mengganggu jalannya alat ini ketika sedang dioperasikan. Oke, di sini bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada kipas. Nah, kipas ini berfungsi untuk mendinginkan suhu radiatornya. Oke, kita lanjut bagian sini. Nah, bagian sini teman-teman. Jadi bagian sini ini adalah bagian radiator. Ini salah satu bagian yang terpenting. Sebagaimana kita tahu radiator itu untuk fungsinya untuk mendinginkan mesin kan. Nah, ini adalah tutup radiatornya. Jika dibuka, bukannya itu cukup ditekan dan diputar sekali. Nah, ini bisa dilihat di sini ada airnya. Oke, cukup. Oke, jadi air radiator cara ngisinya tinggal dibuka lalu diisi. Nah, teman-teman mesti tahu nih, untuk pengisian radiator ini itu harus betul-betul diperhatikan. Sebelum kalian membuka tutupnya, penting kita mengetahui kondisi mesin dalam kondisi panas atau normal. Karena dalam beberapa kasus, operator yang membuka penutup radiator ini dalam keadaan panas itu cenderung tidak aman atau bahaya. Apa bahayanya? Yaitu kondisi radiator yang panas ketika tutupnya dibuka, itu air yang ada di dalam atau hawa panas yang ada di dalam itu cenderung akan mengembus keluar. Nah, itu biasanya ketika kita tidak berhati-hati membuka tutup ini, maka bisa jadi hawa panas atau air yang ada di dalam ini menyembur ke tubuh kita. Nah, itu bahaya teman-teman, harus diperhatikan. Penjelasan tentang bagian mesin ya. Jadi itu penjelasan bagian tentang mesin. Sekarang kita pindah bagian tengah. Jadi bisa kita geser ke sana. Pada unit ekskavator ada yang namanya motor swing. Jadi motor swing ini juga harus dilakukan pemeriksaan apakah ada kerusakan atau enggak. Nah, bagaimana cara periksanya? Bisa dilihat pada bagian bawah sini. Nah, pada bagian bawah sini yang digambar ini teman-teman. Nah, yang bagian ini adalah biasa disebut dengan motor swing. Nah, motor swing ini berfungsi untuk menggerakkan perputaran dari alat berat ini. Nah, di sini juga ada bagian pengisian oli. Nah, di sini tertulis oli. Jadi pengisian di sini, jika untuk mengeceknya itu bisa dilihat bagian dalam sana. Nah, itu ada stick oli juga, guys. Jadi ini stick oli. Nah, yang ini, guys. Ini stick oli sama seperti yang stick oli mesin tadi. Bisa dilakukan pengecekan dengan ditarik. Oke. Nah, itu bagian motor swing, teman-teman. Nah, bagian sini lagi. Bagian sini ini ada indikator ya. Ada apa namanya ini? Nah, intinya ini adalah alat pengukur ketinggian solar. Nah, jadi bisa kita lihat solar ada atau enggaknya itu bisa dilihat dari sini. Nah, kenapa ditaruhnya bagian sini bukan bagian luar? Itu teman-teman bisa lihat bagian sebelah situ. Nah, ini adalah kabin kemudi. Jadi untuk mempermudah operator melihat apakah solar masih ada atau enggak,
bisa dilihat dari sini bisa balik kanan. Nah, terus ininya kelihatan guys, itu. Jadi walaupun di monitor nggak begitu jelas ketinggian solar, di sini sudah bisa dilihat guys. Ini manualnya ya. Jadi manualnya guys. Oke guys, jadi bagian terakhir nih yang kita mau ngecek apakah alatnya normal atau enggak. Jadi bisa kita lihat pada bagian ini bagian kap mesin sebelah kanan. Nah ini guys. Nah di sini ada yang namanya pompa hidrolik. Nah, jadi ini juga dilakukan pengecekan. Ini normal atau tidaknya itu bisa dilihat. Ada enggak kebocoran pada sambungan hose ini atau selang. Nah ini di sini aman semua ya, nggak ada kebocoran, jadi nggak ada yang rusak. Nah, bisa dipastikan kayak gitu. Jadi bisa dilihat bautnya ada nggak kelonggaran atau yang copot bautnya. Nah bisa dilihat dari sini juga. Nah ini ada filter. Nah ini ada filter solar. Nah, tapi kalau ini dijelaskan bahwa ini filter pemisah antara air dan solar. Jadi ini bisa dicek ada nggak kebocoran di sini. Jika nggak ada kebocoran, maka bisa dipastikan alat ini aman. Jadi begitu guys. Oke guys, jadi jika step by step pemeriksaan tadi sudah kalian lakukan, maka terakhir kita baru boleh memasuki kabin. Jadi baru boleh kita memasuki kabin untuk mengoperasikan alat ini. Oke, jadi ini model kabinnya guys. Itulah tadi penjelasan tentang step by step apa saja yang harus kita lakukan sebelum mengoperasikan alat berat jenis ekskavator. Semoga penjelasan barusan memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan memberikan wawasan tentang dunia alat berat. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat konten sejenis ini dan terus berbagi untuk kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time bro. Itulah tadi penjelasan tentang step by step apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dicek sebelum mengoperasikan alat berat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh yes, bye bye.